Maka jangan pernah mengira ketika engkau berdoa Allah tidak menjawab. Jangan. Allah menjawab. Tapi kadang jawaban Allah nggak pernah kita bayangkan dan kita pahami gitu. Makanya tugas kita ini apa? Ya doa saja. Ya hasilnya Allah yang menentukan. Maka nanti dalam perspektif lain kita pahami apa itu doa. Doa itu meminta, bukan mendikte. Setuju. Karena kebanyakan kita itu mendikte. Dan kita tuh seakan-akan merasa lebih tahu gitu loh. Apa yang kita yang kita minta seakan-akan itu yang harus terjadi. Padahal bukan. Allah lebih tahu. Makanya dalam doa selalu selipkan bahwa ya Allah, hamba meminta yang terbaik dalam pandangan. Karena barangkali pandangan hamba itu terbatas, tapi pandanganmu itu jauh lebih luas ya Allah. Nah itu penting untuk dihadirkan. Pertanyaan pertama, apakah doa bisa mengubah takdir? Jika iya, seberapa kuat doa itu kemudian mengubah takdir manusia? Tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya terima kasih untuk pemirsa yang sudah bertanya kepada CNN Indonesia. Di Gapai Kemuliaan tentunya ini adalah sesuatu yang membahagiakan untuk kita. Bahwa apa yang kita hadirkan ini diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan tentunya juga kita berharap berdoa kepada Allah. Semoga lisan ini yang menyampaikan senantiasa dibimbing dalam kebaikan. Amin. Dan tentunya yang kita ucapkan adalah sesuatu yang benar, yang baik, yang bisa menjadikan kita pribadi yang makin lebih dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan tentang apakah doa itu bisa merubah takdir? Jawabannya bisa, ya. Tapi sebelumnya kita harus petakan dulu tentang takdir itu sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa takdir itu kan ada dua ya. Yang pertama ada takdir mubram, yang kedua ada takdir mu'allaq. Takdir mubram itu adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah tanpa mengikut sertakan ikhtiar manusia. Dan itu tidak bisa dirubah. Ya. Kita lahir dari orang tua siapa, lahir di mana, wafatnya kapan, itu adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan. Dan kita tidak diikut sertakan untuk ikhtiar dalam menentukan hal tersebut. Jadi mutlak ya. Mutlak itu. Ada yang kedua takdir mu'allaq gitu ya. Segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah tapi mengikut sertakan ikhtiar manusia untuk menghadirkan ketentuan tersebut. Misalnya dalam menentukan jodoh, tentu melibatkan ikhtiar kita dalam proses ta'aruf untuk mendapatkan jodoh tersebut. Kemudian jika kita ingin ya bekerja, maka bekerja itu adalah pilihan dari setiap pekerjaan yang kita pilih. Nah, jika ada pertanyaan apakah takdir itu apakah doa bisa berubah takdir? Jawabannya tentu bisa. Salah satunya adalah takdir mu'allaq itu yang bisa dirubah dengan ikhtiar kita. Maka saya seringkali menggarisbawahi, jangan memisahkan antara ikhtiar dengan doa. Justru sebenarnya ikhtiar itu akan semakin kuat jika ada doa di dalamnya. Dan doa itu adalah bagian daripada ikhtiar. Kata para ulama, tidak disebut ikhtiar jika tidak melibatkan doa. Dan tidak juga bisa dikatakan doa yang sempurna jika tanpa ada pembuktian ikhtiar. Maka ikhtiar dan doa adalah dua kesatuan yang harus saling menguatkan. Sebagaimana di dalam Al-Quran misalnya kita menemukan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan Allah tidak memberikan sesuatu kepada manusia kecuali sesuai dengan apa yang diusahakannya. Nah, ketika bicara usaha, maka ada usaha yang sifatnya dunia terkait dengan fisik yang kita hadirkan. Tentu ada usaha yang sifatnya langit, ikhtiar langit, yaitu doa. Makanya Allah itu mencintai orang yang banyak doa. Sebagaimana kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Dan apabila mereka bertanya tentangku, kata Allah, katakan kepada mereka, aku ini dekat. Dan Allah akan mengijabah atau menjawab setiap hambanya yang berdoa kepada Allah. Apa syaratnya? Falyastajibu li, ikuti perintahku, wal yu'minu bi, yakin kepadaku, beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar engkau mendapatkan petunjuk. Nah, maka doa adalah bagian dari ikhtiar, sehingga pada akhirnya nanti Allah bisa menentukan kebaikan untuk kita. Maka siapapun hari ini yang sedang punya keinginan, punya harapan, punya cita-cita, semakin benar engkau menginginkan keinginan tersebut jika engkau semakin melazimkan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, apakah doa bisa merubah takdir? Ya. Bahkan boleh jadi doa itu bisa lebih duluan daripada takdir yang bisa kita dapatkan. Misal, contohnya, Mbak Mila ditakdirkan izin ya, akan mengalami musibah misalnya, akan mengalami celaka gitu. Tapi karena ada doa yang kita kuatkan, itu bisa jadi menghalangi Mbak Mila dari kecelakaan yang akan terjadi. Sebagaimana kisah di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang perempuan yang pernah istilahnya minta doalah kepada Nabi Musa, ingin punya anak gitu. Tapi singkat cerita, Nabi Musa alaihissalam itu naik ke langit, kemudian melihat takdir perempuan itu gak akan punya anak gitu. Maka Nabi Musa ketika ditanya untuk didoakan punya anak, hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian hanya berdiam saja. Tanda
tidak ingin mengecewakan hati si perempuan tersebut. Nah, singkat cerita beberapa tahun ke depan, si perempuan itu datang lagi dengan membawa seorang anak. Maka Nabi Musa bertanya, siapa kamu? Nah, perempuan itu jawab, wahai Nabi Musa, terima kasih ya, karena doamu yang telah engkau lapatkan, akhirnya aku punya anak. Nabi Musa merasa, perasaan aku nggak doain dia, karena aku tahu bahwa takdir dia itu tidak akan punya anak. Gitu. Ketika ditanya siapa ini anakku. Kok bisa? Nabi Musa merasa bahwa perasaan di catatan takdirnya perempuan ini nggak punya anak. Maka kemudian Nabi Musa mengadu kepada Allah, bertanya gitu. Kan di antara Nabi yang bisa bicara dengan Allah itu kan Nabi Musa ya. Betul. Maka bertanya, ini kenapa kok bisa? Apa jawabannya? Dia punya anak karena doa yang dia panjatkan dan terus langitkan kepada Allah. Sehingga Allah merubah takdirnya untuk memberikan kebaikan kepada orang tersebut. Ini sebenarnya poin bagi kita. Untuk tidak pernah menyerah dengan segala apa yang kita minta sama Allah. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka yakinlah Allah akan mengabulkan di waktu yang tepat. Bukan tentang cepat, tapi tentang tepat. Betul. Dan kalau Ahilman selalu bilang begini, Allah itu selalu punya cara, bagaimana cara mengabulkan doa-doa kita. Maka kalau ada bahasa, doa aku nggak terkabul, boleh jadi bukan tidak terkabul ya, tapi Allah mengalihkan dengan hasil yang Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Maka dalam doa ada 3 jawaban, Mbak Mila. Yang pertama yes, yang kedua no, yang ketiga wait. Yes, Allah berikan sesuatu yang kita mau. No, Allah gantikan dengan sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah. Wait, tunggu. Allah akan berikan di waktu yang tepat. Nah, ini menguatkan kepada kita agar tidak pernah putus untuk berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Dan jangan pernah berdoa untuk berhenti. Karena semuanya akan ada kebaikan dari setiap ketentuan yang Allah hadirkan. Masya Allah. Yang nyesek itu adalah udah nggak doa, dapat ketentuannya yang kurang baik itu, jadi lebih nyesek. Kalaupun kita udah berdoa, tapi hasilnya misalnya nggak sesuai dengan harapan kita, nggak jadi masalah. Karena yang paling penting bagi kita kan dapat pahala dari Allah dengan doa-doa kita. Maka kadang kalau ada pertanyaan, kenapa doa kita belum dikabulkan? Boleh jadi Allah masih merindukanmu untuk terus berdoa kepada Allah. Karena begitu banyak orang yang udah doa dan dikabulkan, nggak doa lagi. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, perkataannya bagus sekali. Ketika aku berdoa dan doaku dikabulkan, aku bahagia. Tapi saat aku berdoa dan doaku belum dikabulkan, aku lebih bahagia. Jadi kalau dikabulkan bahagia, kalau belum dikabulkan lebih bahagia. Kenapa? Kata Imam Ali, ketika doaku dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang aku mau. Tapi saat doaku belum dikabulkan, berarti Allah memberi apa yang Allah mau. Oh, ya Allah. Makanya kata Umar bin Khattab dalam perkataan yang lain, aku tidak gelisah ketika doaku belum dikabulkan. Aku lebih takut ketika Allah tidak memberikan kesempatan lagi kepadaku untuk berdoa. Dan biasanya orang itu jadi nggak doa lagi kalau udah dikabulkan. Makanya kadang-kadang Allah menunda pengabulan doanya karena ingin melihat hambaku terus berdoa. Bahkan luar biasa, Mbak Mila, ada studi riwayat yang menyebutkan begini. Ada seseorang yang ketika nanti di akhirat mereka kaget karena mendapatkan surga yang VIP. Dia tuh bingung, perasaan amalan-amalannya nggak ada yang istimewa gitu, sehingga bisa mengantarkan dia kepada surga yang VIP. Maka ketika itu ditanyakanlah, ya Allah, amalan apa yang membuat aku sampai di surga yang seperti ini? Apa jawabannya? Karena doa-doamu yang belum sempat aku kabulkan di dunia. Jadi ternyata doa-doa yang belum sempat dikabulkan itu akan diakumulasi sampai nanti kita kembali kepada Allah dan Allah berikan balasannya ketika di akhirat. Dan balasannya di akhirat itu kan di luar apa yang pernah terbesit dalam benak ya. Maka kadang kita suka bilang begini, ya Allah, kenapa engkau tidak mengabulkan? Padahal Allah punya cara. Kapan dan seperti apa balasan terbaik untuk setiap doa-doa kamu yang kamu lakitkan ke Allah tapi Allah belum balas. Maka tidak ada yang sia-sia dengan doa. Setuju. Makanya sering Ahilman sampaikan, kalau kamu mau menangis, menangislah di hadapan Allah. Karena di saat itulah air matamu tidak akan sia-sia ketika tumpah. Dan ketika engkau mau curhat, curhatlah sama Allah. Kan di saat itulah engkau tidak akan sia-sia mengeluarkan curhatanmu kepada Allah. Nah, curhat itu adalah doa. Maka doa bisa berubah takdir dan jangan pernah takut melangitkan doamu kepada Allah. Karena Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Masya Allah, bicara doa tuh rasanya, maksudnya setiap dari kita itu pasti punya pengalaman sendiri, ya Ahilman, ya. Dan kalau kita mau jujur, coba deh kita tanya mungkin sama diri kita sendiri, kita pernah nggak sih kecewa kepada Allah? Pastilah, gitu ya? Iya, pernah kan? Tapi sebenarnya kalau kita mau mengambil hikmah, Allah tuh sebenarnya sedang menyiapkan yang terbaik, ya. Dan itu terjadi, Ahilman, dalam hidup kita, ya. Betul, bahkan mohon izin Mbak Mila, kalau kita kaitkan ya, antara sesuatu yang kita minta dan belum Allah kabulkan, dengan sesuatu yang tanpa kita minta, tapi Allah udah kasih. Masya Allah, itu. Coba lebih banyak mana? Yang Allah kasih, tapi kita nggak minta, gitu loh sebenarnya. Pasti kita nggak pernah minta, tapi Allah kasih. Dan itu jauh lebih banyak sebenarnya daripada apa yang kita minta dan belum Allah kasih. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang membuat kita masih berat untuk berdoa? Padahal Allah tuh pengen sekali lihat hambanya yang berdoa. Maka Allah dalam nama asma'nya disebutkan Al-Mujib. Aku tuh menjawab setiap doa-doamu. Maka jangan pernah mengira ketika engkau berdoa Allah tidak menjawab. Jangan. Allah menjawab. Tapi kadang jawaban Allah nggak pernah kita bayangkan, kita pahami gitu. Makanya tugas kita ini apa? Ya doa saja. Ya hasilnya Allah yang menentukan. Maka nanti dalam perspektif lain kita pahami apa itu doa. Doa itu meminta, bukan mendikte.
Setuju. Karena kebanyakan kita itu mendikte, dan kita tuh seakan-akan merasa lebih tahu gitu loh. Apa yang kita Apa yang butuhkan. kita minta seakan-akan itu yang harus terjadi. Padahal Bukan. Allah lebih tahu. Makanya dalam doa selalu selipkan bahwa ya Allah, hamba meminta yang terbaik dalam pandanganmu. Karena barangkali pandangan hamba itu terbatas, tapi pandanganmu itu jauh lebih luas ya Allah. Nah itu penting untuk dihadirkan. Sebenarnya syarat doa itu bisa diterima itu apa? Karena saya juga mikirnya gini, Allah itu kan sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau misalnya kita berdoa tapi tidak dengan keyakinan, itu juga rasanya sulit nggak sih untuk dikabulkan? Betul. Silakan. Setidaknya ada 4 hal yang perlu kita perhatikan dalam doa agar doa kita diterima oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama ikhlas. Yang kedua yakin. Jadi keyakinan kita dengan doa yang kita panjatkan itu menentukan seberapa besarnya Allah mengabulkan doa kita. Dan Allah hanya akan mengabulkan doa hambanya yang yakin kepada Allah. Kenapa ini digarisbawahi? Karena banyak orang doa tapi nggak yakin. Nah, itu tadi. Jadi istilahnya kalau dalam bahasa konteks lain itu namanya lip sync gitu. Oh, oke. Ya, jadi Sekedar doa. sekedar mengucapkan tapi tidak ada keyakinan Yakin. di dalam hatinya. 1 ikhlas, 2 yakin. Yang ketiga perhatikan adab dalam berdoa. Maka dalam doa kan ada adab-adabnya, ada prosesnya, ada waktunya, ada tempatnya. Nah ini bisa diperhatikan oleh kita. Semakin kita memperhatikan adab-adab dalam berdoa, maka semakin cepatlah juga doa itu dikabulkan. Nah yang keempat tentu doa itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka dalam ayat yang tadi Ahilman bacakan Al-Baqarah 186, Allah sampaikan Allah akan menjawab setiap doamu, tapi falyastajibu li waliyu'minu bi. Ikuti perintahku dan beriman kepadaku. Maka makin kita membuktikan amal yang mengundang kebaikan Allah dalam hidup kita, maka semakin bercepatlah doa itu dikabulkan. Maka ya sholat, sedekah, infak, puasa, baca Quran, silaturahim. Nah itu adalah bagian amalan-amalan yang bisa mengundang percepatan dari doa yang kita inginkan. Nah baru nanti yang terakhir adalah husnuzon kepada Allah. Artinya apapun yang kita dapatkan itu adalah yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Jadi Ta'ala. intinya mencari mukanya di depan Allah Iya, aja. benar. Nggak usah ke yang lain-lain ya, apalagi ke makhluk gitu Apalagi ya. apalagi doa di sosmed. Aduh. Oh Kan iya. lagi ngetren sekarang kan. Betul. Di sosmed doa, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya gimana? Oh ya, itu sekalian deh gitu. Maksudnya kita banyak melihat mungkin teman-teman kita, ada saudara-saudara kita yang kadang-kadang kita juga suka gitu loh Ahilman. Maksudnya sebenarnya ada tendensi ya pengen doa aja gitu. Boleh, satu yang pertama ya sebagai sarana untuk mengaminkan doa bersama. Jadi kalau kita doa ya semoga teman-teman mengaminkan kan jadi bagian yang bisa menguatkan doa tersebut. Tapi dengan catatan adalah jangan sampai kita doa di sosmed tapi menyinggung atau membuka aib orang lain. Kan gak sedikit kan? Oh iya betul. Iya dia doa sih buat suaminya tapi kalau disimpulin kok kayak membicarakan aib suaminya ya dengan doa-doa tersebut gitu. Jadi sebaiknya ya ambil doa-doa yang masyhur, doa-doa yang ada di Quran, di hadis, itu sebagai doa bersama gitu. Ya kayak Ahilman misalnya izin Allah ya, Mbak Mila di sosmed kan rata-rata kalau udah bikin caption di bawah itu ada doa gitu. Dan itu berharap semua mengaminkan doa yang sama gitu. Jadi tidak jadi persoalan. Jadi jangan sampai itu menyinggung atau membuka aib orang lain. Iya.